Baik, selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada. Baik yang boleh menyaksikan pada saat ini di live streaming Facebook Cohensers People, yang boleh menyaksikan kita boleh bersama-sama berdiskusi kembali dalam acara diskusi sekolah sahabat kita. Pada malam hari ini, sebelum kita akan boleh berdiskusi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pendeta Matias Tanii untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi kami merendahkan hati kami, berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat, dan kami ingin berdoa secara khusus untuk pendeta muda Jeremy Pajulu yang akan membawakan materi. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menuntun pemikiran kami yang dangkal ini untuk boleh memahami kebenaran Tuhan dengan baik, dan tentunya Roh yang sama akan menyanggupan kami untuk menghidupkannya. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, Tuhan boleh berkati jaringan, alat-alat yang boleh kami gunakan untuk belajar kebenaran Tuhan saat ini. Dan doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat penebus bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias. Pada saat ini kita akan mendengarkan materi singkat dari hamba Tuhan Pendeta Muda Jeremy Huta Julu dalam judulnya Pelajaran Sejarah dari Musa atau pelajaran yang kedua. Hamba Tuhan ini melayani sekarang di Jemaat Waldensia di Kalimantan Timur, dan dia akan boleh membagikan berkat melalui materi yang akan boleh disampaikan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pendeta Muda Jeremy Huta Julu. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih Pendeta Muda Alex untuk kesempatan yang diberikan, dan sahabat-sahabat konsep semuanya. Kami mengundang kita semua untuk boleh mendengarkan penjelasan singkat mengenai pelajaran sekolah sahabat kita di pekan yang kedua di triwulan terakhir kita di dalam tahun ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apa sudah terlihat, Pendeta? Siap. Pelajaran sepekan ini, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mempelajari dari judulnya Pelajaran Sejarah dari Musa. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4 yang berkata, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Satu perikop di dalam ayat ini, di mana ayat ini berada, adalah sebuah pelajaran yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus mengenai kehidupan kita sekarang. Kita bisa ambil sebuah pelajaran bagaimana kita bisa hidup, ambil pelajaran dari kehidupan bangsa Israel, supaya kita boleh hidup dengan baik menjelang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Dan pelajaran kita sepekan ini dimulai di Sabat Petang, dikatakan memang bahwa buku ulangan ini disampaikan oleh Musa. Kemudian dicatat juga oleh Musa, disampaikan oleh Musa kepada generasi muda bangsa Israel, yang seperti pekan lalu kita tahu bahwa generasi pertama yang keluar dari Mesir itu hanya 2 yang selamat. 2 orang yang selamat, dan sisanya adalah generasi-generasi yang baru yang lahir di perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan Musa sampaikan temanya di sini beberapa hal, yaitu Tuhan yang menciptakan dan menopang dan menebus mereka, manusia, bangsa Israel. Dan sebelum mereka masuk tanah Kanaan, tema besarnya yang Musa sampaikan adalah, ingatlah
apa yang Tuhan telah lakukan padamu di masa lampau. Baik, dengan sebuah kutipan yang diambil dari Life Sketches, dikatakan dalam melihat kembali sejarah masa lalu kita, dan setelah menempuh perjalanan dengan setiap langkah maju, sehingga boleh berada pada keadaan kita saat ini. Saya dipenuhi dengan kekaguman dan keyakinan dalam Kristus sebagai pemimpin kita. Kita tidak perlu takut terhadap masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan yang telah menuntun kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Kita masuk dalam pelajaran yang hari Minggu dengan judul pelayanan Musa. Musa dikenal sebagai penulis 5 kitab pertama dalam Alkitab, yang mana itu tentu membuat nama seseorang itu jadi besar. Dan dia punya pengaruh yang luar biasa. Namun demikian, pelayanan Musa dicatatkan dalam khususnya di Keluaran 32 ayat 29 sampai 32 ini setelah terjadi kisah anak lembu emas di peristiwa di Gunung Sinai ya. Tercatat di situ sebagai pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Di mana di ayat itu dikatakan, tetapi sekarang Musa menyampaikan kepada Tuhan, kiranya Engkau, Tuhan, mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Dan di buku Sekolah Sahabat kita dikatakan, kata mengampuni itu berarti menanggung. Musa sampaikan bahwa biarlah Tuhan yang menanggung dosa-dosa mereka. Di sini Musa tahu bagaimana mengerikannya, seriusnya dosa itu. Dan ia memohon agar Tuhan yang menanggung, tidak ditimpakan kepada bangsa Israel. Dan di sini katakan peristiwa ini menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai seseorang yang menanggung dosa manusia, sebagai korban pengganti supaya tersedia keselamatan. Dengan satu tema besar yang Musa lakukan dan terlebih menunjuk kepada Yesus Kristus, yaitu bersedia kehilangan nyawa bagi umatnya. Inilah sebuah pelayanan yang unik, yang pastinya bertentangan dengan cara duniawi, yang inilah yang diharapkan kita boleh tiru dari pelajaran dari kehidupan Musa, dari sejarah tentang Musa. Di hari Senin kita melihat nubuatan yang digenapi. Nah, pengetahuan manusia tentang alam bisa saja salah. Ilmu pengetahuan alam bisa saja salah. Tapi ilmu pengetahuan itu juga pada saat yang sama memberikan kepada kita wawasan tentang kuasa Allah yang luar biasa. Sekalipun mereka menganggap temuan-temuan atau mungkin seperti yang di pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan bahwa dunia ini tercipta dengan sendirinya dengan teori-teori evolusi yang ada. Pada saat yang sama itu menyatakan kuasanya Tuhan, yaitu Allah dapat sangat tepat ketika mengerjakan hal-hal fisik seperti di alam ini, bagaimana alam ini teratur semuanya, dan kita bisa yakin dalam hal-hal rohani Tuhan pun dapat melakukan hal-hal yang tepat. Sebagai contoh di Bilangan 14 ayat 34 situ dikatakan bahwa Tuhan menghukum bangsa Israel yang tidak menurut kepada Tuhan, yang ragu kepada Tuhan, untuk baru 40 tahun lamanya mereka akan sampai di tanah Kanaan. Dan terbukti di Ulangan 1 ayat 3, di situ dicatatkan bahwa itu terjadi di tahun ke-40. Yang terjadi apa? Pada saat mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi kitab Ulangan menjadi bukti bahwa Tuhan itu menepati dengan pasti perkataannya. Ada berbagai macam contoh nubuatan-nubuatan di sini. Dan dari pelajaran di masa lalu, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam menggenapi perkataannya di masa lampau, itu jadi kepastian untuk kita yang hidup sekarang, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita sekarang dan masa depan. Di hari Selasa, ribuan kali lebih banyak, Musa mengatakan bahwa bangsa Israel telah bertambah besar. Dia tidak sanggup menangani permasalahan yang umat itu terjadi di umat itu. Dia tidak sanggup menanganinya sendiri. Faktanya, kita tahu tadi bangsa Israel dihukum Tuhan selama 40 tahun, mereka baru akan masuk tanah Kanaan. Namun demikian, sekalipun demikian, Tuhan tetap memberkati bangsa Israel dengan membuat jumlah mereka berkali-kali lipat.
Israel sekarang bertumbuh menjadi kahal dalam pelajaran kita dikatakan sebuah perkumpulan yang diatur. Yang mana ini kalau di zaman perjanjian baru, itulah yang disebut dengan eklesia, gereja. Dengan demikian, gereja di padang belantara dan gereja di zaman perjanjian baru, itu sekarang menjadi sebuah agama yang terorganisir. Kita bisa melihat bahwa kemurahan Allah terpancar dari perjalanan kehidupan umatnya. Sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada hukuman buat mereka, tapi hukuman itu hanya akan membuat mereka mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi mereka dan dosa itu, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu sangat jahat. Dan hari Rabu ada peristiwa Kades Barnea. Kita boleh baca nanti ataupun kita sudah tahu kisahnya di mana kabar palsu yang dibawa oleh 10 pengintai membuat bangsa Israel itu dikatakan tawar hati. Mereka menggerutu di kemahnya masing-masing. Membuat diri mereka tidak percaya kepada Tuhan yang siap untuk membela mereka untuk masuk dalam tanah Kanaan. Dan Musa berkata bahwa hal demikian itu adalah bukti ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan hendak membinasakan bangsa Israel dan membuat bangsa yang baru melalui Musa. Itu kita dapat nanti di Bilangan 14. Tapi Musa bilang, supaya Tuhan kalau boleh ampunilah bangsa Israel. Dan Musa sampaikan, kalau engkau membinasakan mereka, apalah nanti akan dikatakan oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena Tuhannya tidak sanggup memenuhi ataupun menjaga bangsa ini, maka dibunuh mereka semua di padang belantara. Maka itu akan menjadi kabar buruk ataupun membawa kesaksian yang tidak baik untuk Tuhan, untuk nama Tuhan. Jadi kita bisa dapat bahwa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dan kehidupan bangsa Israel itu sendiri, itu akan menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Kenapa? Karena melalui bangsa Israel, Tuhan ingin memberkati semua bangsa dan menyampaikan rencana keselamatan. Karena pada akhirnya yang Tuhan ingin selamatkan kan seluruh umat manusia. Bukan satu umat yang khusus ini saja. Tapi Tuhan perlu agen, Tuhan perlu partner untuk bekerja dalam menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Di hari Kamis kita melihat pelajaran kesalahan dari orang Amori. Bangsa Israel dikatakan di cerita-ceritanya seringkali menguasai satu kota dengan membunuh para penduduknya terlebih dahulu. Dan di Ulangan 20 dikatakan bahwa kepada beberapa wilayah mereka harus kasih kesempatan, berunding, mau berdamai, memberi kami lewat atau memberi kami bisa masuk di sini atau tidak. Kalau tidak, kalau ditolak, maka mereka dapat memerangi dan menjarah wilayah itu. Nah, di Ulangan 7 ayat 1, di situ dicatatkan nama bangsa-bangsa yang dapat dilakukan herem atau sebuah pemusnahan total. Ada 7, kalau tidak salah sekitar 7 nama suku bangsa yang dikatakan di situ. Dan di Kejadian 15 ayat 16 pelajaran sekolah sahabat kita menuntun bahwa ini itu sudah disampaikan Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan yang keempat dari Abraham akan kembali lagi ke tanah di mana Abraham waktu itu berada, yaitu tanah Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Artinya Tuhan berikan kesempatan 400 tahun kepada satu bangsa ini untuk berbalik dari tindakan-tindakan mereka yang anarkis ataupun jahat gitu ya, yang tidak manusiawi, yang tidak mencerminkan karakter Tuhan. Hal ini menyatakan kasih Tuhan yang tidak terselami. Bagaimana Tuhan berikan kesempatan kepada waktu itu mereka, orang Amori, tapi tidak dilakukan dengan baik, dan sekarang untuk kita. Biarlah kita juga dapat kesempatan untuk bertobat, kita boleh bertobat dan agar diselamatkan. Kalau tidak, maka Tuhan akan memberikan sebuah ganjaran yang memang sesuai dengan yang kita pilih. Dan untuk hal-hal yang tidak kita ketahui secara rinci ceritanya, pelajaran kita mengajak supaya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Itulah posisi yang terbaik yang dapat kita ambil. Dan sebagai kesimpulan, kita dapat mengingat pelajaran bagaimana kita berjalan dengan Tuhan di masa lalu. Kita dapat sebuah pelajaran ketika kita ingat di masa lalu.
Dan pelayanan yang Tuhan lakukan, tindakan yang tidak mementingkan diri, itu ditiru oleh Musa dalam menuntun bangsa Israel. Dan harapannya itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, baik di rumah tangga, baik di masyarakat, ataupun di tempat kita berjemaat. Kesetiaan Tuhan di masa lalu itu menjadi bukti dasar supaya kita percaya kepada setiap firman Tuhan untuk menjalani hidup kita sekarang dan di masa depan. Sekalipun banyak kekurangan pada manusia, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya. Supaya kita bisa sama-sama melihat bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa, dan lawannya kasih itu, ya ketidakmenurutan itu, dosa itu sebuah hal yang sangat jahat. Dan Tuhan bekerja dan memberikan keselamatan untuk semua manusia melalui umat pilihannya. Dan makanya kita diajak untuk pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan iman bukan hanya tentang percaya Tuhan yang penuh kasih, tapi percaya Tuhan walaupun kita tidak mengetahui secara menyeluruh tentang apa yang terjadi pada kita, apapun rencana Tuhan pada kita, untuk tetap percaya kepada Dia. Demikian yang saya boleh sampaikan. Inilah kami kembalikan kepada pembawa acara untuk memulai diskusi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Berhubung karena moderator kita mengalami gangguan signal, maka saya akan digantikan untuk memasuki diskusi sekolah sahabat kita yang sudah dipaparkan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Jeremy mengenai pelajaran sejarah dari Musa. Jadi pendeta, ada pertanyaan pertama yang mungkin boleh kita diskusikan pada saat ini. Saya tertarik mengenai satu pelajaran pada saat kita bahas itu di pelajaran hari Selasa mengenai organisasi. Ya, jadi kata hakal itu sendiri merupakan sebuah kumpulan yang diatur dan nanti itu akan menjadi cikal bakal eklesia atau gereja yang kita sendiri menjadi bagian di situ. Tapi pada beberapa waktu perjalanan organisasi ini sendiri, ini disinggung di dalam pelajaran hari Selasa bahwa ada orang yang senang mengikut Tuhan, tapi melihat organisasi yang dalam tanda kutip teratur itu memiliki begitu banyak kendala, khususnya terhadap pemimpin-pemimpin yang mengatur organisasi itu sendiri, maka banyak ya dimulai dari dunia barat, banyak sekali orang yang sangat pesimis dengan yang namanya organisasi gereja dan pengaturan-pengaturan keuangan dan peraturan dan lain sebagainya. Jadi apa kira-kira yang bisa kita tekankan dalam hal ini sehingga umat-umat Tuhan tidak pesimis terhadap organisasi itu sendiri, terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, Tuhan sudah aturkan itu organisasi supaya bisa membuat jadi teratur, tapi malah karena ya oknum dan lain sebagainya, justru organisasi yang menimbulkan masalah-masalah. Mungkin Pendeta Jeremy bisa jawab. Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Bila mana melihat pertanyaan ini, yang pertama saya mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa satu organisasi ini yang menciptakan adalah Tuhan itu sendiri. Artinya yang membuat mereka berkembang sehingga makin banyak, sehingga perlu diatur dengan baik, itu adalah karena Tuhan. Karena kalau hanya jumlahnya sedikit, maka tidak perlu satu badan organisasi. Tapi karena berkembang, kita melihat ini satu keperluan yang harus dilakukan supaya pekerjaan itu dengan baik. Dan tentunya itu juga berdasarkan dari terang yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Poinnya adalah mengingat bahwa yang memerintah, yang menguasai, ataupun yang menjaga jalannya organisasi ini adalah Tuhan itu sendiri. Dikatakan kita itu, gereja itu ibarat biji mata Tuhan yang selalu dijaga. Sebuah badan yang memiliki
perhatian, Tuhan memiliki perhatian yang lebih kepada gereja itu sendiri. Sekalipun kelihatannya dikatakan eh, akan jatuh atau akan runtuh atau akan kelihatan banyak kesalahan, kekurangan ataupun membuat gereja itu terlihat seperti akan hancur, Tuhan tetap menjaga gereja itu untuk tetap berdiri. Dan berikutnya adalah untuk kembali menjalankan tugas kita masing-masing. Memang Tuhan yang punya, tapi kan yang menjalankan dalam sehari-harinya kan kita, umat manusia. Yang panggilannya adalah untuk kembali menjaga komitmen kita kepada Tuhan, Sang Pemanggil yang untuk memberikan kesempatan buat kita di dalam mungkin mengemban tugas di pelayanan di organisasi ini. Ya, itulah mungkin yang saya boleh sampaikan pendeta. Dua hal. Silakan, pasti ada tambahan dari pendeta-pendeta yang lain. Amin. Terima kasih. Jadi poin yang penting yang disampaikan oleh pemateri kita adalah bahwa pada dasarnya kita bisa melihat sendiri bahwa Tuhanlah yang memimpin umat yang di perjanjian lama itu disebut kahal tadi dan eklesia yang sekarang kita sebut sebagai gereja. Di samping dinamika yang terjadi, saya pikir kita tetap harus optimis bahwa melalui eklesia atau gereja yang benar tentunya Tuhan akan masih pakai organisasinya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi mungkin kita bisa tanyakan kepada pemimpin kita, Pendeta Milton Pardosi, bagaimana kita bisa menanggapi orang-orang yang pesimis ya melihat organisasi. Artinya begini, bahasa sederhananya begini, Sir. Saya senang mengikut Tuhan tapi tidak mau melalui organisasi karena hal itu banyak mengecewakan. Bagaimana kira-kira, Sir? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita ya, Pendeta Jeremy Huta-Julu ya. Salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun saudara berada yang menyaksikan secara live. Nah, apa yang perlu kita sikapi begini ya. Jangan terus kita menyalahkan orang yang pesimis melihat organisasi. Pertanyaannya itu adalah kenapa orang pesimis melihat organisasi? Karena yang menjalankan organisasi itu bermasalah. Nah, bagaimana kita mau mengikuti sebuah organisasi kalau yang menjalankannya bermasalah? Nah, ini harus dimengerti baik-baik. Jadi terkadang kita begitu mudah untuk menyalahkan orang yang tidak mau bergabung dengan organisasi gereja, padahal organisasi gereja itu tidak melihat kepada dirinya yang sedang bermasalah. Jadi akhirnya orang itu dia senang dengan ajaran doktrinnya, dia senang dengan berbakti di gereja itu, tapi untuk mengikut organisasi gereja itu dia ragu-ragu karena yang menjalankan organisasi itu tidak benar. Ya, masa saudara mau dipimpin oleh orang yang tidak benar menjalankan organisasinya? Ya jangan juga langsung mengancam, ini gereja Tuhan gitu. Walaupun ini rusak, ya Tuhan akan menjaga. Ya berarti saudara membenarkan yang rusak itu dong. Ya berarti yang rusak itu harus diperbaiki kan gitu ya. Nah, kalau organisasi itu berjalan dengan baik, pasti orang ikut ya. Nggak usah urusan organisasi gereja. Organisasi di luar gereja saja, contohnya ada lembaga-lembaga ya. Itu kalau dia bagus, pasti orang mau ikut, betul nggak? Pasti orang mau ikut. Tapi kalau dia nggak bagus, demikian juga dengan partai-partai politik ya. Kalau partainya bagus, dipimpin oleh orang-orang yang bagus, orang pasti mau ikut. Tapi kalau enggak, ya nggak mau ikut. Sehebat apapun itu. Jadi itulah sebuah alamiah ya. Sebuah alamiah. Jadi kenapa kita menjadi ada orang yang alergi kepada organisasi gereja, tapi senang bergereja di situ, senang menerima ajaran gereja itu, tapi dia alergi dengan organisasi, ya karena ada masalah dalam si pemimpin yang menjalankan apa? Organisasinya. Jadi kalau dalam diskusi kita ini adalah lebih baik kalau para pemimpin-pemimpin itu mengevaluasi dirinya dulu gitu ya. Jangan terus menyalahkan orang gitu. Karena itu merupakan sebuah kritikan yang bagus gitu. Ya saya sih
mau jadi anggota gereja ini, tapi niat para pemimpinnya kok begitu amat ya. Ya jadi bagaimana? Mau kita salahkan dia? Jangan. Kita yang harus melihat apa? Berkacamata kepada diri kita sendiri. Apakah kita ini layak jadi pemimpin, apalagi sebuah organisasi keagamaan? Ya kan? Kalau nggak layak ya jangan ngotot jadi pemimpin lah. Apalagi dari unsur-unsur apa? Rohaninya. Ya. Nah, sampai situ dulu. Terima kasih. Berarti pendeta, kalau organisasi gereja itu apakah Tuhan yang membuat berkehendak atau tidak, Pak Pendeta? Organisasi gereja itu kan didirikan Tuhan di atas dunia ini. Ya, kalau saudara baca Matius 16 kan, aku mendirikan apa? Gerejaku di atas batu karang ini. Tuhan yang mendirikan. Tetapi bagaimana struktur organisasinya, ya kan? Maka manusia itulah yang memilih, kan begitu ya. Ya sama seperti Musa kan, dia kan pilih sendiri itu yang pemimpin 10, 50, 100. Tapi ada standarnya gitu ya. Nah, standar itulah yang diikuti Musa sehingga mengurangi problem. Nah, sekarang organisasi gereja ini standarnya beda lagi, bukan ngikut standar yang Musa lakukan. Tapi ada standar-standar manusia jasmaninya. Dan itulah yang menjadi persoalan itu. Dan itu yang menjadi persoalan itu karena kita menggunakan standar jasmani. Coba kalau setiap organisasi gereja menggunakan standar yang dipakai oleh Musa. Ya, tidak benci kepada suap, ya, punya rohani yang tinggi. Maka persoalan-persoalan itu pasti akan apa? Akan berkurang karena kepemimpinannya sudah di atas rata-rata dia. Nah, ini masalah. Pemimpinnya justru di bawah rata-rata. Pemimpin rohaninya justru kerohaniannya di bawah anggotanya, kan jadi kacau kita. Harusnya pemimpin rohani itu dia lebih tinggi daripada anggotanya secara rohani. Lebih sabar, lebih rajin di dalam berdoa, beribadah, menggali firman Tuhan. Kan harus dia lebih tinggi daripada anggotanya. Nah, yang terjadi sekarang adalah anggotanya lebih tinggi daripada pemimpinnya. Ya pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Saya pikir ini cukup menjawab. Ada hal yang cukup penting ditekankan di sini, bagaimana organisasi itu sendiri secara khusus pelayan-pelayan dan bahkan pemimpinnya juga membutuhkan waktu untuk mengevaluasi diri. Ya, saya pikir karena ini adalah organisasi gereja, maka roh kerendahan hati juga dibutuhkan dalam hal ini, karena memang mungkin banyak juga yang tidak mengambil waktu untuk, kalau sekiranya sudah mulai banyak komplain dan lain sebagainya, apakah memang butuh mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan. Saya pikir ini cukup menarik karena memang berdasarkan sejarah yang diajarkan oleh Musa, ya, organisasi itu sendiri sudah diaturkan oleh Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa mengapa Musa itu disebutkan sebagai orang yang paling lemah lembut? Apakah ini karena Musa membela mati-matian umat Israel? Dalam cerita ini kita ingat waktu Tuhan mau lenyapkan mereka saat peristiwa anak lembu emas. Ya. Jadi apa kelemah lembutannya di sini? Jadi apa poin penting yang Musa lakukan sehingga dia disebut sebagai seorang yang lemah lembut, bahkan paling lemah lembut ya di antara manusia yang hidup di bumi ini? Mungkin saya kembali serahkan kepada pemateri kita, Pendeta Muda Jerem. Baik, terima kasih Pendeta. Ini juga menjadi sebuah pelajaran yang baik buat kita, bagaimana Musa dikatakan karakternya sebagai yang paling lemah lembut hatinya ya. Yang saya boleh sampaikan adalah ini ayat ini di dalam Bilangan 12 ayat 3. Saya bacakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat ini dituliskan ketika peristiwa pemberontakan Miriam dan Harun, di mana Miriam dan Harun mencari-cari kekurangan dari Musa yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, tapi dipermasalahkan karena masalah kok hanya Musa saja yang sepertinya Tuhan berbicara kepada dia gitu ya. Masalah kecemburuan dalam kepemimpinan. Menurut
menurut saya ini menunjukkan seperti apa karakternya Musa sebenarnya. Walaupun kita tahu ini ayat ini Musa sendiri yang menulis, saya percaya itu juga atas tuntunan dari kuasa Roh Kudus Tuhan bagaimana dia menulisnya. Ketika ini terjadi, orang bisa saja ketika dalam pekerjaan, oke, kalau mau diserang dalam pekerjaan itu tidak masalah. Tapi ini yang diserang sudah dalam masalah pribadi. Istrinya dibawa-bawa, dipermasalahkan supaya jangan Musa terus yang apa-apa Musa, apa-apa Musa, apa-apa Musa. Namun Musa melihat bahwa kenapa saya mungkin bahasanya dia tahu bahwa yang memilih dia itu Tuhan bukan dirinya sendiri. Sehingga dikatakan di sini ya kembali kepada Tuhan saja bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan dan Tuhan memberikan solusinya. Dan bagi saya inilah pertunjukan pembuktian sebuah karakter yang lemah lembut, yang sabar, yang rendah hati ketika personalnya ataupun dirinya sendiri diserang, dia tetap mengingat bahwa ada Tuhan yang mengatur semuanya. Dan ketika berperaturan ataupun berinteraksi dengan bangsa Israel, dia selalu mengingat bahwa ketika mereka bersungut-sungut, itu bukan ke saya, tapi ke Tuhan. Jadi bagian lemah lembut yang saya mau sampaikan di sini adalah selalu mengingat bahwa itu semua tujuannya kepada Tuhan bukan ke dia, karena dia adalah hanya sebagai alat yang Tuhan pilih. Demikian mungkin Pendeta, silakan boleh ditambahkan. Terima kasih. Mungkin dari Pendeta Muda Matias, apa penekanan yang Pendeta bisa lihat dalam kelemah lembutan ini? Atau apa bagian-bagian yang boleh ditambahkan sampai Alkitab itu bilang dia adalah orang yang sangat lemah lembut? Saya persilakan. Baik, shalom, salam jumpa kembali sahabat konsep. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Dan saya pikir kalau kita lihat dari kisah Musa, maka dia memilih menggantikan nyawanya demi banyak orang, ya. Dan saya pikir ini adalah sifat Allah, ya, kasih agape, ya, kasih yang paling tertinggi dari 4 jenis kasih, ya, eros, storge, dan juga phileo, ya. Dan saya pikir ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini tidak mudah, ya, hanya orang yang dituntun oleh Roh, ya, karena kelemah lembutan adalah salah satu dari buah roh, ya, Galatia 5 ayat 22 23. Dan sehingga dengan demikian dapat kita lihat bahwa Musa menunjukkan kasih tertinggi, ya, agape, ya. Dia rela, ya, menggantikan nyawanya demi banyak orang, ya. Dan untuk itulah makanya dia disebut sebagai orang yang lemah lembut di atas muka bumi ini, karena jarang, ya. Bukan jarang, ya. Saya pikir kalau di Perjanjian Baru hanya Yesus yang buat itu, ya. Di Perjanjian Lama Musa yang lakukan itu, dan inilah hal yang perlu kita tiru, ya. Berani enggak kita kehilangan nyawa kita demi orang lain? Dan Musa mendapatkan gelar itu oleh karena dia menunjukkan kasih agape atau kasih yang tertinggi. Terima kasih. Amin, terima kasih. Ya, jadi ada satu bagian penting juga ditambahkan oleh Pendeta Matias tentang bagaimana dia rela menggantikan kemusnahan dari bangsa itu, ya, sehingga Tuhan bisa melihat bagian dari roh kerendahan hati yang dapat disimpulkan sebagai satu kelemah lembutan sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Mungkin dari Pendeta Milton Pardosi, apa poin penting yang bisa kita lihat di dalam kelemah lembutan seorang Musa yang memimpin bangsa Israel? Ya, tadi sudah disampaikan sama Pendeta Muda Matias, ya, bahwa sebenarnya kalau dibilang lemah lembut, Musa itu orangnya temperamen juga. Dan selama hampir 40 tahun dia bertahan dengan segala keluhan bangsa ini. Tapi di akhirnya dia juga tidak tahan lagi, gitu. Ya, dan Tuhan memaklumi itu walaupun tidak membenarkan itu. Nah, kenapa saya katakan Tuhan memaklumi itu dan tidak membenarkan itu? Ya, Tuhan aja sudah bolak-balik mau binasakan bangsa ini, kan? Ya, betul nggak? Ya, Tuhan aja sudah bolak-balik mau binasakan bangsa ini. Nah, padahal Tuhan itu adalah panjang sabar, penuh kasih, kan? Nah, bayangkanlah Musa. Ya,
Tetapi Musa sudah melakukan kesalahan dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya Musa itu walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan secara jasmani, walaupun dia sudah tinggal di seberangnya saja, tapi Musa dibawa ke tanah Kanaan sorgawi. Ya, jadi disitulah artinya Tuhan memahami keadaan Musa itu, tapi Tuhan tidak membenarkan tindakan Musa yang sudah merusak rencana keselamatan dengan memukul batu itu. Batu itu kan adalah Yesus Kristus. Batu itu hanya boleh dipukul sekali dan itulah menggambarkan Yesus yang disalibkan. Nah, dengan Musa memukul 2 kali berarti Yesus disalibkan 2 kali. Dan itulah yang namanya merusak rencana keselamatan itu sehingga Musa harus menerima konsekuensinya. Ya, jadi kelemah lembutan Musa itu ya adalah tadi katakan bahwa dia rela berkorban nyawa demi bangsanya, dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Alkitab itu hanya 2 orang yang disebut lemah lembut. Yang pertama Musa dan yang kedua adalah Yesus Kristus. Dan kisahnya adalah sama, yaitu kalau Musa dia tidak jadi korbankan nyawanya karena Alkitab katakan ya yang berdosa itu harus menanggung. Nggak bisa Musa jadi penanggung semua ini, nggak bisa. Dan tetap ada yang mati karena pemberontakan itu. Tapi kalau Yesus kan jadi mati dia. Dia mati demi orang lain. Jadi kelemah lembutan itu adalah bahagian dari siap berkorban demi apa? Demi orang lain. Nah, tapi saya mau bawa dulu supaya kita boleh dapatkan pemahaman. Mari kita, ada yang mau baca Matius pasal 5 tentang kelemah lembutan itu adalah bagian dari buah roh, ya, Galatia 5. Kalau saudara perhatikan, itu bagian dari buah roh. Tetapi kalau saudara perhatikan khotbah di atas bukit, Matius 5 ayat 3, 4 dan 5, coba saudara baca. Di situ ada lemah lembut itu. Matius pasal 5 ayat 4 dan 5. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, dimulai dari ayat 3. Miskin dulu ya. Miskin ya. Oke. Miskin karena apa ini? Miskin akan sebagai apa? Orang yang membutuhkan keselamatan. Kan miskin kita. Ini bukan miskin uang, saudaraku. Bukan, ini miskin tentang kerohanian. Nah, setelah saudara merasakan miskin akan kerohanian saudara, bahwa saudara itu tidak punya apa-apa, maka saudara akan berduka cita. Kenapa berduka cita? Ya karena rupanya saya ini orang berdosa. Saya membutuhkan seseorang untuk mengampuni saya. Berduka cita dalam mempertahankan iman ini, karena banyak pergumulan penderitaan yang harus kita jalani karena mempertahankan iman ini. Kalau orang yang sudah merasakan dia miskin, orang yang sudah merasakan dia berduka cita oleh karena dosa-dosanya dan juga oleh karena penderitaan yang harus dia jalani, maka dia akan menjadi lemah lembut. Percaya nggak? Itu yang disampaikan Yesus itu ada tangganya itu. Seorang tidak bisa jadi lemah lembut kecuali dia menjalani yang pertama. Apa itu? Merasakan kemiskinannya. Yang kedua, merasakan penderitaan itu. Penderitaan karena dosa ini, penderitaan karena mempertahankan iman ini. Dan akhirnya dia menjadi apa? Lemah lembut. Perhatikan Musa. Dia rasakan nggak itu? 28 tahun dia di Mesir, dia rasa orang kaya, dia rasa orang hebat. Akhirnya dia harus dimiskinkan sama Tuhan. Jadi seorang gembala di padang Media, nggak punya apa-apa, numpang di rumah orang. Ya, dia rasakan itu beratnya penderitaan itu. 40 tahun saudaraku jadi seorang gembala, nggak punya apa-apa, miskin, menderita dia. Dan akhirnya dia berhasil. Dalam 40 tahun yang ketiga periode hidupnya, penderitaannya banyak sekali memimpin Israel itu. Dan akhirnya dia mendapatkan gelar. Bayangkan, Musa itu menuliskan tentang dirinya sendiri ya. Ini orang hebat juga ini ya. Sangat lembut hatinya. Dia tuliskan tentang dirinya sendiri. Tapi dia diizinkan Tuhan untuk menulis itu. Jadi tidak usah dikomplain. Ya, kalau Pendeta Pardosi nulis saya ini lemah lembut, orang saudara pasti komplain lah. Pastilah. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kenapa saudara komplain? Ini kan Tuhan yang suruh, nggak usah dikomplain. Dan terbukti benar. Tapi saya mau tekankan adalah kelemah lembutan itu tidak akan datang kecuali saudara dan saya lakukan yang ketiga dan yang keberapa?
ayat yang keempat. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita. Amin. Terima kasih. Satu tambahan yang begitu indah mengenai pesan tersirat yang dihubungkan dengan khotbah di atas bukit yang Yesus sampaikan dalam Matius 5 ayat 3 sampai 5 yang boleh kita ingat kembali. Ya, bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang lemah lembut melalui proses-proses yang disampaikan oleh Yesus, yang ternyata juga dialami oleh Musa itu sendiri, yang menjadikan dia menjadi seseorang yang lemah lembut. Saya pikir kita masih boleh melanjutkan beberapa pertanyaan. Di sini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Israel sering melihat penyertaan Tuhan di masa lalu atau saat-saat yang lalu, tetapi sering meragukan akan penyertaan Tuhan? Ya, kalau kita sudah belajar dari pelajaran sejarah Musa di pelajaran kedua ini, penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel cukup eksklusif dan spesial menurut saya. Ya, sehingga pertanyaan kita ini, kenapa sih itu gampang dilupakan? Karena kayak seolah-olah itu sangat gampang terlupa ya. Tiang api, tiang awan, terbelahnya laut, mana 40 tahun. Banyak orang berpikir kalau saya di zaman itu nggak mungkin saya kayak orang Israel gitu. Jadi kita harus bisa pahami sekarang kenapa sih mereka gampang lupa penyertaan Tuhan itu, berkat Tuhan itu. Saya kembalikan ke pendeta Jeremy, pemateri kita. Baik, ini sebuah pertanyaan yang berat ini kalau mau dibicarakan. Artinya kadang mudah untuk disampaikan, namun aplikasinya juga bagi kita, bagaimana untuk penerapannya bagi kita. Tentu dari pelajaran bangsa Israel lah kita bisa belajar supaya kita bisa tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Dan mengingat waktu itu mereka adalah sebagai sebuah perjalanan dari mana mereka dari 400 tahun mungkin ya, kalau tidak salah ingat 400 atau 430 tahun sebagai budak, yang mereka membutuhkan pelajaran-pelajaran tentang Tuhan, kasihnya Tuhan, karakternya Tuhan, dan mereka diajarkan bagaimana hukum-hukumnya Tuhan. Di saat itulah mereka sedang mulai bertumbuh untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Namun demikian ada berbagai macam halangan, mungkin masalah ketidakpercayaan, intinya ya, ketidakpercayaan. Mendengar kabar buruk tadi seperti Kades Barnea, mereka langsung gentar. Mendengar mungkin hasutan ataupun keadaan yang tidak ada air, tidak ada makanan, langsung seperti gelagapan, tidak tahu arah mau kemana, nanti bagaimana, langsung seperti putus asa. Lebih baik kami di Mesir aja kemarin. Mereka masih perlu untuk belajar bagaimana mereka bisa mengingat Tuhan dalam kehidupan mereka dan beriman. Membuat mereka beriman tanpa seperti pelajaran kita, tanpa walaupun kita tidak tahu bagaimana nanti cara Tuhan ke depannya menyertai mereka, ataupun hal-hal yang lain tidak banyak mereka tahu. Tapi mereka sekarang dalam proses belajar untuk beriman kepada Tuhan. Kalau dibilang kenapa, ya tentu setan juga terus bekerja melalui cara-caranya yang seperti saya sudah tadi sampaikan. Namun inilah sebuah proses perjalanan kehidupan yang mereka lakukan dalam kehidupan kerohanian mereka. Demikian mungkin yang saya boleh sampaikan. Amin. Terima kasih Pendeta Jeremy. Mungkin Pendeta Abigail Siombing boleh tambahkan mengapa umat ini ya gampang melupakan berkat-berkat istimewa yang Tuhan berikan. Saya persilakan. Baik, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Saya melihat apa yang terjadi bagi bangsa Israel ini, coba saya pantulkan kepada kehidupan saya atau bahkan kehidupan umat-umat Tuhan sekarang ini ya. Yang mungkin bisa disamakan gitu ya, disamakan dalam beberapa poin atau beberapa makna terkait dengan
ya ini sudah lihat penyertaan Tuhan tetapi masih ragu gitu ya. Kalau menurut saya salah satu hal yang mempengaruhi ini karena ditanya kenapa ya adalah masalah pemahaman ya, atau masalah bisa saya katakan kita gagal paham kalau bahasa sekarang ya, gagal paham maksud Tuhan terhadap perjalanan kehidupan bangsa itu sendiri gitu. Jadi maksud saya gini, ya kita bisa percaya kepada Tuhan, bisa mengerti maksud Tuhan kalau kita ya paham gitu ya. Pertama intinya itu pemahaman, artinya kita mengetahui apa maksud Tuhan. Jadi kalau pertama kali ketika mereka bersungut itu ya, ketika mereka mau menyeberangi Laut Teberau itu ya, mereka itu bilang ya lebih baik mereka balik lagi, kan itu salah satu mereka tuh gagal paham. Maksud saya itu kuncinya ya. Jadi mereka tuh nggak ngerti bahwa penyertaan Tuhan itu nggak serta-merta soal duit, soal kekayaan, soal makanan enak, soal ya kenyamanan dan sebagainya. Jadi kalau kita pantulkan kepada kehidupan umat Tuhan sekarang ya gitu, kita harus paham bahwa mengikut Tuhan itu, atau bahwa kalau kita menyadari penyertaan Tuhan itu nggak selalu soal materi ya, nggak selalu soal kenyamanan dunia gitu. Jadi ya penyertaan Tuhan itu banyak hal, dan bangsa Israel kenapa sudah ditunjukkan satu masih lagi kurang ragu, yaitu masalah menurut saya gitu ya, masalah mereka kurang mengenal ya, tujuan Tuhan, kenapa mereka dipanggil dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, sehingga mereka tuh selalu memantulkan kepada kenapa mendingan saya di tempat itu, kenapa mendingan saya kembali ke masa lalu, tetapi bukan yang baik, tetapi justru mereka ke duniawian, ke hal-hal yang justru Tuhan mau tarik mereka dari sana. Ya, mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Abi. Ya, jadi bagaimana mengenal ya dan mengerti akan rencana Tuhan itu sendiri cukup penting untuk dilihat dalam hal ini. Tentunya saya mau kita kembali ke Pendeta Milton Pardosi. Secara general manusia dalam sejarah Alkitab kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, dan secara khusus itu terjadi kepada bangsa Israel. Maksud saya secara general, setelah air bah sudah selesai, beberapa generasi orang sudah dirikan Menara Babel, lalu beberapa kali bangsa Israel murtad dan akhirnya jadi tawanan bangsa lain. Yesus juga disalib, setelah itu di zaman rasul-rasul, kekristenan juga akhirnya melenceng. Kenapa hal ini terjadi berulang-ulang, Sir? Mungkin bisa ditambahkan dalam bagian terakhir diskusi kita ini. Ya, jawabnya sederhana. Yang pertama, satu, orangnya sendiri ada masalah. Masalahnya apa? Itu sebabnya Tuhan memberikan gelar kepada Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Nah, tegar tengkuk, keras kepala itu menghambat orang untuk percaya dan menurut. Ya, Anda perhatikanlah, anak yang keras kepala itu nggak akan mau nurut sama orang tuanya, mau diapain pun. Karena udah keras kepala, tegar tengkuk. Keras kepala, tegar tengkuk itu nggak tiba-tiba. Itu dibina itu dipupuk, dibiasakan. Jadi meskipun Tuhan membuat mujizat-mujizat yang dahsyat selama 40 tahun itu, tetap saja keras kepala, tegar tengkuk. Makanya kesimpulannya itu ada. Dan yang menyimpulkan itu Tuhan. Nah, kesalahan Musa kalau saudara baca adalah Musa ikut-ikutan menyebut Israel itu keras kepala, tegar tengkuk. Nggak boleh. Itu hanya kesimpulan Tuhan. Manusia nggak boleh ikut-ikutan. Itu hanya kesimpulan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pengaruh sekitar. Ya, karena Israel itu tidak mau membinasakan penduduk Kanaan itu, ya akhirnya pengaruh itu akan terus-menerus ada seperti itu. Kan Tuhan itu sudah melihat ke depan. Kalau bangsa Kanaan tidak dibinasakan, maka ini bangsa yang keras tengkuk ini dapat pengaruh yang negatif, tambah keras kepala, tegar tengkuk lah. Ya kan? Nah, saya mau tanya sama saudara, 40 tahun di padang belantara itu memang mereka ketemu bangsa-bangsa lain gitu? 24 jam sama-sama? Enggak.
Jadi bayangkan, ini sudah keras kepala tegar tengkuk, ya. Padahal 40 tahun itu tidak bersama bangsa manapun, kecuali bertemu dalam perjalanan perang bunuh. Nah, sekarang tinggal bersama dengan bangsa kafir, ya tambah keras kepala tegar tengkuk lah. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan binasakan. Supaya pengaruh dari luar itu berkurang. Ya, dan akhirnya membuat apa? Israel ini lebih baik. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kenapa ini sekalian sebagai closing statement? Kenapa Israel itu sudah begitu banyak sampai menyalibkan Yesus? Ya karena mereka berpikir Tuhan itu akan menggenapi janjinya sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan cara mereka. Padahal Tuhan itu akan menggenapi janjinya dengan caranya sendiri, bukan cara manusia. Tuhan menjanjikan. Tanggung jawab Tuhan untuk melakukan janjinya. Dan tidak perlu kita memberikan saran kepada Tuhan. Mereka ingin Mesias itu jadi raja melepaskan Israel dari Roma. Padahal bukan begitu maksud Tuhan. Kan itu salah satunya. Jadi ketika Yesus tidak melakukan seperti yang mereka harapkan, ya mereka menolak. Nah, keras kepala tegar tengkuk lah itu namanya. Karena ekspektasinya tidak sama dengan yang terjadi. Nah, ketika saudara ekspektasi kepada kebenaran Alkitab ini seperti yang kita inginkan, lalu terjadi seperti yang tidak kita inginkan, saudara akan menolak. Nah, banyak orang sekarang tergoda begini. Nanti kira-kira nubuatan wahyu ini penggenapannya seperti ini. Loh, yang bernubuat itu siapa? Saudara apa Tuhan? Kenapa saudara menduga-duga nubuatan wahyu ini nanti penggenapannya seperti ini? Seolah-olah kita itu lebih hebat daripada Tuhan. Kita mau nanti undang-undang hari Minggu itu seperti ini modelnya. Oh, seperti ini. Padahal yang terjadi bukan seperti itu. Karena itu kan nubuatan dari Tuhan, bukan dari kita. Nah, ini bisa membuat kita menjadi menolak, keras kepala, tegar tengkuk. Jadi 3 alasan itu saja yang menurut saya, ya, setelah saya melihat-lihat pengalaman bangsa Israel itu, ya 3 alasan itulah yang membuat mereka apa? Bisa semakin lama semakin keras. Memang mereka sulit untuk percaya, ya. Ketidakpercayaan itu menuntun kepada ketidakmenurutan. Lalu yang kedua, pengaruh dari mana? Dari bangsa yang lain. Kalaupun mereka itu mau baca Alkitab, mereka membuat ekspektasi sendiri untuk penggenapannya. Ya. Dan akhirnya tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Terima kasih banyak. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Amin. Terima kasih. Sebuah jawaban yang juga menjadi closing statement diskusi kita pada malam ini. Dan yang terakhir kita tentunya mendengarkan closing statement dari pemateri kita, Pendeta Muda Jeremy Huta-Juru. Baik, sebagai closing statement yang menjadi pesan terakhir adalah seperti yang dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya ketika ini kan judulnya pelajaran dari sejarah Musa. Artinya hendaklah kita membuat diri kita ibaratkan sebuah gelas yang kosong. Ibarat sebuah gelas yang kosong yang siap diisi oleh pelajaran-pelajaran indah per hari ini, selama sepekan ini, bahkan selama 1 triwulan ini. Biarlah kita merasa bahwa kita perlu diajar, perlu banyak hal daripada Tuhan, sekalipun mungkin kita sudah bertahun-tahun mengenal kebenaran, sekalipun kita sudah bertahun-tahun dalam kegiatan pelayanan dimanapun kita berada, namun biarlah ini kita anggap sebagai satu bentuk cara Tuhan untuk terus mengasihi kita, memperlengkapi kita, dan terus membuat kita semakin hari bertumbuh memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Satu diskusi yang cukup menarik, hampir 1 jam. Kita boleh kembali mempelajari sekolah sahabat kita di pelajaran yang kedua. Kami berharap sahabat-sahabat konsep yang bisa menyaksikan secara live maupun nanti secara delay di video-video yang ditampilkan di YouTube dan Facebook boleh mendapatkan berkat tentunya melalui pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang boleh menjadi berkat nanti dalam diskusi sekolah sahabat kita di Sabat yang akan datang. Kita akan mengakhiri diskusi sekolah sahabat kita. Saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat, kesempatan, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada saat kami sudah boleh
kembali mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran yang kedua di dalam pelajaran sekolah sahabat kami di triwulan terakhir di tahun ini. Kiranya Tuhan melalui pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang kami terima, melalui cerita-cerita sejarah-sejarah yang dipaparkan oleh Nabi Musa melalui tulisan-tulisannya, boleh menjadi satu pesan penting yang kami ambil pelajarannya secara khusus. Bagaimana Tuhan lah yang menjadi sumber segala sesuatu secara khusus yang mengatur akan keselamatan dan kebaikan umat manusia. Kami serahkan seluruh kebenaran-kebenaran pelajaran ini Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kami akan boleh mengerti dan tentunya boleh kami hidupkan pelajaran ini untuk menjadi umat-umat Tuhan yang akan menjauhi kesalahan-kesalahan dari umat-umat Tuhan pendahulu kami, bangsa Israel, dan kami akan lebih menjadi umat-umat Tuhan yang akan hidup lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami, Pendeta Muda Jeremy Tajulu, dan pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi, agar Tuhan akan tetap memberikan berkat, hikmat dari sorga, sehingga pelayanan-pelayanan mereka akan boleh dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baiklah, sampai di sini acara diskusi Sekolah Sabat yang bisa kita ikuti bersama-sama dengan tim konsep. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang di jam yang sama. Jangan lupa untuk membagikan pekabaran-pekabaran baik ini, baik melalui Facebook dan juga YouTube Cohen Serve People. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.